Hai semuanya, balik lagi sama aku Anissa aka Mama Kia. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku mau bikin video sesuai di judul yang teman-teman udah nonton. Apa aja sih barang-barang yang perlu kita bawa waktu mau melahirkan di bidan atau di rumah sakit. So, kalau misalnya teman-teman penasaran, stay tune. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melahirkan, pastikan dulu di tempat kalian mau melahirkan itu, di bidan maupun di RS, ditanya ke yang bersangkutannya, di sini disiapin apa aja, gitu. Kayak kalau misalnya, oh kita disiapin semuanya, tinggal bawa badan aja, udah siap jadi, udah nggak usah mikirin yang puyeng-puyeng apa segala macem, udah pokoknya datang melahirkan dah semuanya siap beres, yang nanggung tempat kita melahirkan, entah itu bidan atau rumah sakitnya. Nah, tapi kalau misalnya enggak, teman-teman bisa banget nonton video ini sampai habis, karena insya Allah lengkap apa yang bakal aku kasih tahu, dari mulai peralatan bayi, terus ibu, dan dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu dibawa. Dan ya sekarang kita langsung masuk ke Sekarang kita langsung masuk ke bagian bayinya ya. Yang pertama adalah, tidak lain tidak bukan adalah bajunya. Bajunya kalau untuk bayi-bayi newborn itu mestinya yang pakai kancing depan kayak gini nih. Kayak gini. Terus sama celananya. Tapi kalau menurut aku itu ini effort banget ya pakeinnya. Soalnya kan kasihan kalau misalnya bayinya langsung diangkat gitu kakinya buat dipakein celananya ini ya kan, sluk gitu. Kalau menurut aku langsung aja yang kayak gini nih, jumper, biar dianya juga lebih hangat. Jadi ada kancingnya gitu, dia dari atas sampai kaki. Nah, pilihan yang tadi boleh aja sih teman-teman, kalau misalnya emang ya udah pakai yang ini aja, pakai yang gua setel gini ya udah, nggak apa-apa banget nih yang kayak gini sama celananya buat newborn. Tapi kalau saran aku, pengalaman aku waktu pas anakku Kia itu yang kayak gini emang, tapi langsung dibedong lagi, menurut aku itu kurang anget di bagian kakinya karena kakinya pendek menurut aku ya. Jadi alangkah lebih baiknya pakai yang kancing kayak gini nih. Jadi dia kancingnya dari atas ini, dari atas leher nih, dari sini sampai ujung kaki tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, pasti ujung kaki gini. Jadi semuanya dikancing dan ini lengan panjang. Teman-teman cari aja jumper atau jumpsuit baby. Nah, kalau misalnya udah pakai ini kan pasti langsung tuh dibedong, ya kan? Giniin. Karena kenapa? Bayi baru lahir itu kan biasa di dalam rahim kita ya, tiba-tiba keluar tinggal di dunia gitu ya, keluar ke dunia yang dingin. Jadi kita masih perlu banget di double-double kayak gini. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman yang kalau misalnya 2 piece kayak gini, atasan sama celana kayak gini, it's okay, up to you. Tapi kalau saran aku better effortless pakai yang kayak gini, karena di sisi lain dia lebih nyaman, lebih hangat, dan kitanya juga lebih gampang. Baru udah dibalut lagi sama bedong. Oh iya, ngomong-ngomong soal bedong, ini adalah wajib kedua habis jumper atau celana atau baju, bedong bayi yang kayak gini. Terserah sih, pokoknya cari aja bedong bayi ya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi jumper atau satu setel atasan bawahan, yang kedua adalah bedong, dan yang ketiga adalah, dan jangan lupa peralatan mandi bayi. Mau sampo sama sabunnya boleh, yang beda-beda, bau yang 2 in 1 boleh, kan ada tuh yang 2 in 1 kan. Terus jangan lupa handuk bayi. Handuk bayi sama handuk dewasa itu beda ya, Cek. Kenapa bedanya? Karena handuk bayi itu yang microfiber, yang daya serapnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya si anak atau si bayi dibaringkan di handuk, terus ditap-tap-tap, itu langsung kering. Nggak kayak handuk kita yang ya begitu dah ya. Seperangkat apa ini namanya saya?
diboboin aja sih. Oh, ajan dulu guys. Barang selanjutnya adalah seperangkat ini nih, topi, sarung tangan, sama kaos kaki. Tapi kaos kaki ini kalau misalnya udah pakai jumper, kalau udah pakai jumper ini nggak perlu pakai kaos kaki lagi ya, soalnya kan kakinya udah ketutup tuh. Jadi kaos kaki ini kalau pakai yang 2 piece, baju sama celana gitu. Tapi better lebih baik bawa sih, namanya juga prepare ya. Itu jangan lupa topi dan sarung tangan, sehangat mungkin anaknya, jangan sampai kedinginan. Iya sayang. Lalu jangan lupa bawa popok. Yang aku pakai di sini Meris. Tapi waktu aku newborn kita pakai apa sih? Ya, pakai Sweetie. Dan kalau misalnya ukuran newborn itu baru lahir biasanya perekat, belum celana. Jadi biar gampang gitu loh ngebukanya yang perekat. Kenapa mesti bawa popok? Karena dalam waktu 1 kali 24 jam si baby pasti udah pup 1 atau 2 kali. Dan kasihan kan kalau misalnya mesti dibawa ganti gitu segala macam, jadi mendingan kita bawa popok. Dan selanjutnya ngebersihinnya jangan pakai tisu basah, prefer lebih baik pakai kapas bulat-bulat kayak gini. Dan jangan lupa bawa wadah buat ditaruh airnya kalau bisa air matang, dan kalau bisa juga yang hangat. Balik lagi, karena bayi newborn takutnya dia kaget dengan suhu yang tiba-tiba dingin ya kan. Jadi usahain kalau newborn itu hangat. Anakku aja juga baru-baru ini belum lama lah pakai air biasa. Pas dia newborn sampai umur 2 bulan atau 3 bulan itu pakai air hangat selalu. Ya, popok dan kapas. Jangan pakai tisu basah. Kenapa? Karena kulit bayi itu sensitif, gampang iritasi, apalagi bayi baru lahir. Jangan lupa juga minyak telonnya supaya hangat, jadi dibalurin. Ini nanti kita bakalan kasih ke ini sih, ke tenaga medisnya kalau misalnya memang di tempat kalian gak disediain ya. Jadi misalnya dia yang bakal ngedikte kita, ininya mana, telonnya, bedongnya, topinya di mana, jadi udah kita serahin kalau tempat kita melahirkan tidak menyediakannya. Jangan lupa minyak telon supaya bayinya hangat. Selanjutnya adalah selimut. Ini balik lagi ya, kalau misalnya tempatnya nggak nyediain, tapi pasti nyediain sih, tapi better kita prefer selimut yang lembut guys, yang lembut. Seratnya halus banget nih. Yang terakhir adalah ini kalau misalnya kita pulang gitu ya, selimut yang ada kepalanya gini loh. Jadi kalau kita naik kendaraan, entah itu naik mobil atau motor kan, biar nggak angin. Terus nanti anaknya pas udah dibedong, di apa segala macem, ditutup gitu, udah deh angkat. Jangan lupa selimut yang kayak gini, yang ada tutupan kayak gininya ya, menurut aku. Jadi walaupun udah pakai bedong, udah pakai topi juga, jadi dia tetap nggak kena angin gitu guys. Nah, jadi itu dia barang-barang buat bayi. Sekarang kita move ke perlengkapan untuk emaknya. Yuk, untuk ibu-ibu pasti kan langsung kalau melahirkan normal langsung IMD ya, inisiasi menyusui dini, langsung ditaruh di dada gitu kan. Kalau yang cesar aku nggak tahu boleh apa enggak, karena kan dari dada ke deket perut kan deket ya, apalagi kalau misalnya ukuran bayinya panjang, takutnya kakinya kan kena kejahitannya. Jadi aku nggak tahu, so sorry kalau buat temen-temen yang memutuskan untuk kelahiran sesar. Tapi kalau misalnya untuk yang melahirkan normal, menurut aku banyak kan sekarang baju-baju busi friendly yang kancing depan atau yang sleting atau yang apa, tapi aku prefer yang daster begini guys. Daster ketekan kayak gini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ini kok terang banget. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang udah rembes nih, ASI-nya udah keluar dari usia kandungan 7 atau 8 bulan atau bahkan 9 bulan udah keluar,
Jadi menurut aku kalau udah dipakai gini kan, ini kan ketekan nih. Misalnya anaknya haus atau mau menyusui, langsung seret gitu. Seret. Ini juga. Seret, 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 seret. Gampang. Jadi kalau misalnya pakai kancing, aduh Bu, susah nih, cetek, 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 susah. Terus kalau misalnya setting seret, seret gitu, jadi nggak nyaman, nggak ambiar gitu. Kalau aku dari Kia lahir, dari newborn sampai sekarang mau MPASI, mau 6 bulan, aku selalu beli, diminta beliin suami aku daster yang ketekan kayak gini guys. Jadi mau di rumah mau kemana, kalau misalnya aku pergi juga selalu aku bawa yang ketekan, biar kalau misalnya menyusui langsung buka gitu aja, gampang ya. Nah selanjutnya adalah bra menyusui. Temen udah tahu lah ya, pasti udah prepare nih tuh. Jadi bra menyusui, mohon maaf nih ya, ini edukasi nih, bukan macem-macem guys. Nih, jadi kan kalau misalnya dipakai nih, terus anaknya oe minta mimi, langsung aja buka, cetek. Tapi kalau aku pribadi, aku keluar ASI aku di hari ketiga. Jadi dari Kia baru lahir sampai hari ketiga itu masih pakai susu formula, karena aku nggak tega dia oe lapar kayak gitu aja, masa lapar nggak dikasih minum ya kan, nggak dikasih makan. Jadi gitu, aku pakai sufor dulu. Nah baru tuh pas hari ketiga ininya keluar asinya banyak, rembesu banyak banget. Jangan lupa ya, jangan kelupaan nih, BH bra menyusui. Dan pasti kalau misalnya baru-baru lahir itu rembes, pasti menurut aku. Kenapa? Karena hormon kita mengandung banyak oksitosin ya, dan itu masih membludak, belum menyesuaikan kebutuhan si bayi. Misalnya bayi ini miminya cuma sedikit loh, tapi kita menghasilkan susu yang oversupply kayak gitu. Dan cara mensiasatinya adalah dengan breastfeed. Di sini aku ada yang reusable dari Philips Avent, ada juga yang sekali pakai gitu kayak pembalut. Nih, ini punyanya Pigeon. Lu silau ya guys, Pigeon tuh. Nah kalau misalnya yang sekali pakai ini, ya sekali pakai kayak pembalut gitu, dibentuknya kayak gini nih. Dibuka, jadi nanti dibuka, dipasang deh ke ininya, ke branya gitu. Pokoknya sama lah cara pakainya kayak pakai pembalut, cuma ini bedanya untuk payudara aja gitu. Dan kalau misalnya yang reusable, ini aku punya Philips Avent. Aku kurang recommended ya, soalnya nggak nampung dia, aku nggak nampung banyak gitu loh nih, karena rembes juga. Paham gak sih, dia ada patternnya lucu banget. Aduh silo guys, silo nih. Iya sayang. Nih ya contoh ya, dipakein misalnya nih branya, terus udah deh dicetekin supaya asinya nggak aur-auran, nggak bikin bajunya basah gitu, tampung. Balik lagi ya ke teman-teman, kalau misalnya emang cinta lingkungan ya beli yang reusable kayak gini. Tapi kalau misalnya emang enggak males nyucinya apa segala macem, dan ini cuma dapet 3 pasang ya, jadi 6 piece tuh total. Ini cuma 6 piece, sedangkan aku sih pakainya dari Kia lahir yang ini nih. Waktu itu pertama dikasih kakak aku, terus aku cocok, akhirnya aku repurchase, minta suami aku beliin lagi dia ini Pigeon. Sebenarnya banyak banget mereknya, ada yang Baby Safe, ada Madela apa ya, pokoknya banyak banget deh breastfeed. Tapi kalau aku pakainya yang ini Pigeon, aku cocok pakai ini. Dan jangan lupa bawa popok dewasa buat temen-temen yang melahirkan normal. Kalau pembalut yang biasa gitu, kalau pas kita menstruasi itu nggak nampung banyak karena darahnya ambiar kemana-mana. Aku aja penonton sekian nih 2 orang nih. Popok dewasa, jangan pakai pembalut yang buat menstruasi karena itu nggak bakal nampung, darahnya banyak, apalagi buat temen-temen yang melahirkan normal. Pasti yang cesar juga sih ya, keluarnya banyak, jadi ya popok dewasa
Aku nggak ada, jadi aku nggak bisa nunjukin. Beli aja berapa? 7 kali ya? 7 apa 3 piece, tergantung teman-teman berapa lama di tempat kalian melahirkannya. Nah, habis popok dewasa jangan lupa kain. Kain yang banyak karena pasti bakal tembus di mana-mana. Kain apa ya? Kata-katanya ya. Kalau mau beli di e-commerce tuh kain apa ya? Ya kain aja udah. Kain dah pokoknya. Tapi kalau aku nggak pakai kain, jadinya nembus melulu ke daster aku nih, daster yang kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai kain kayak gini ya nggak masalah. Kalau misalnya mau pakai yang baju busi friendly kan udah ada celananya. Kalau menurut aku aduh sakit banget ya pakai celana, sumpah dah. Sakit. Jadi mending kayak gini aja. Saran aku. Ya, saran kan boleh diterima, boleh enggak. Gitu. Selanjutnya buat ibu-ibu bawa peralatan mandi kali ya. Mandi kan habis itu sikat gigi kan mau pulang nanti sikat gigi, pakai facial foam, pakai apa, atau kalau misalnya emang temen-temennya mau datang better bawa make up mungkin, atau tipis-tipis aja kayak lipstick atau alis ya kan, daripada pucet. Tapi itu juga kalau misalnya sempet kita dandan ya ya, kalau misalnya enggak ya udah, pokoknya peralatan mandi itu emas banget sih, sama handuk. Peralatan mandi dan handuk. Lalu apa lagi ya guys? Udah kayaknya itu peralatan ibunya. Terus yang terakhir adalah dokumen yang harus dibawa. Yang pertama fotokopi KTP istri dan suami, dan fotokopi kakak. Yang pertama fotokopi KTP suami dan istri. Yang kedua fotokopi kakak. Yang ketiga adalah buku apa sih? Buku pink yang buat melahirkan. Teman-teman tahu kan, pasti yang hamil tahu lah. Buku setiap kalau kita kontrol setiap bulan bawa itu, nah ya itu dibawa. Udah, itu aja 3. Fotokopi KTP suami istri, fotokopi fotokopi kakak, sama buku pink. Udah, itu 3. Itu saja, nggak usah banyak-banyak dokumennya. Dan yang terakhir kan pertama baby, si ibu, dokumen, dan yang terakhir adalah cemilan buat yang si nunggunya, misalnya suami atau keluarga atau ibu ya kan. Kita siapin biskuit lah, minuman isotonik, wafer, snack ringan atau apa, disiapin daripada nanti keluar lagi buat beli ribet. Dan jangan lupa juga kurma buat ditahnik buat teman-teman yang beragama Islam. Jadi dikunyah nanti sama si ayah. Itu adalah makanan imun pertama yang dikonsumsi oleh si bayi. Kurma 1 biji juga, tapi nggak mungkin sih beli 1 biji ya kan. Kurma sama madu. So ya, sekian video dari aku. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan ya sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you. Ini Dinikia. Aduh. Dadah guys. Dadah, guys. Dadah. Bye bye. Tumpak dulu. Dadah.